teman-teman literasi dimanapun kalian berada dan dewan juri yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Fitya Yusuf. Saya berasal dari SDIT Darul Hijrah, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Perpustakaan Jukung Intan di Tepian Sungai Martapura. Selamat menonton. Di sebuah kampung kecil di tepian Sungai Martapura, hiduplah seorang anak perempuan yang bernama Intan. Ia tinggal bersama neneknya karena orang tuanya sibuk merantau jauh di kota Banjarmasin. Walaupun hidupnya sangat sederhana, Intan dikenal sebagai anak yang sangat gemar belajar. Intan juga melaksanakan kebiasaan anak Indonesia hebat. Setiap pagi ia bergegas untuk sholat subuh, mandi, beberes, sarapan pagi, dan olahraga sebelum membantu neneknya berjualan sayur di pasar terapung. Ia membawa bakul yang berisi sayur-sayuran dan buah-buahan ke atas jukung tuanya atau perahu kecil. Intan mendagangkannya dengan sangat ramah. Sayur Cil, sayur. Buah-buahannya Cil, buah. Hanya dipetik loh Cil dari pohonnya Cil. Setelah selesai membantu neneknya berjualan sayur di pasar terapung, ia segera bergegas untuk pergi ke sekolah dengan buku-buku yang disimpan sangat rapi di dalam tas kainnya. Di sekolah, ia rajin bertanya kepada gurunya dan mencatat semua pelajarannya. Namun teman-teman Intan sering mengejeknya. Intan sedang membaca bukunya. Lalu datang si Jali. "Hei Intan, buat apa kamu belajar terus? Kita kan tinggalnya di kampung. Mau jadi apa kamu? Hahaha," kata Jali sambil tertawa. Namun Intan tidak pernah marah. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kita belajar kan kita bisa menjelajahi dunia Jali, walaupun hanya dari sebuah buku." Suatu hari sekolah Intan mengikuti lomba literasi tingkat kabupaten, yaitu membaca puisi dan menulis cerita rakyat. Intan mengikutinya dan mengangkat cerita dari neneknya, yaitu asal-usul Sungai Martapura. Ia menuliskannya dengan sangat bersemangat dan menghiasinya dengan gambar-gambar yang menarik seperti kapal, ikan, dan lain-lain. Saat Intan menang, semuanya terkejut. Intan mendapatkan juara pertama dan diundang ke kota Banjarmasin untuk menceritakan teks ceritanya di depan Pak Wali Kota. Teman-teman yang dulu mengejeknya kini kagum. "Maaf ya Intan, ternyata kamu benar. Belajar itu sangat keren." Intan tersenyum dan berkata, "Sudahlah, tidak apa-apa Jali. Ayo sekarang kita belajar bersama-sama." Setelah pulang dari kota Banjarmasin, Intan mendapatkan banyak sekali kenangan indah. Tak hanya membacakan teks di depan Pak Wali Kota saja, tetapi ia mendapatkan 10 buku cerita rakyat dan 1 radio kecil yang bisa menyiarkan siaran pendidikan. Namun Intan tidak ingin menikmati hadiah itu sendirian. Ia berpikir, kalau aku bisa belajar banyak banget dari buku, tentu teman-teman di kampung juga pasti bisa. Dengan bantuan neneknya dan beberapa papan bekas warung Pak Musa, tetangganya, ia berhasil membuat jukungnya menjadi perpustakaan kecil yang ia beri nama Perpustakaan Jukung Intan. Ilmu mengalir seperti sungai. Ia menghiasinya dengan gambar-gambar yang bagus dan warna-warna yang sangat cerah. Pulang sekolah setiap sore, ia
mendayung ke pinggiran kampung dan memanggil adik-adik. Ayo adik-adik, baca bukunya, gratis, boleh pinjam kok. Anak-anak yang awalnya malu-malu kini menjadi sangat bersemangat ketika Intan lewat. Suatu hari datang seorang wartawan dari kota Banjarmasin datang untuk meliput kegiatan Intan dan memasukkan ceritanya di surat kabar. Tak lama, Intan diundang ke kota Jakarta untuk menerima penghargaan Anak Indonesia Hebat. Ia di sana berdiri di panggung yang sangat besar menggunakan baju sasirangan khas Kalimantan Selatan. Dengan suara yang sangat tenang, Intan berkata, "Saya bukan siapa-siapa, saya hanya ingin semua anak di negeri ini bisa belajar." Tahun pun berganti, perpustakaan Jukung Intan semakin dikenal. Namun di balik keberhasilan itu, awan gelap mulai datang dari arah hulu sungai. Suatu hari, Nenek Intan mendengar kabar dari pedagang sayur lainnya akan ada perusahaan besar yang membuka tambang pasir di sungai kita. Benar saja, beberapa hari kemudian alat-alat berat dan kapal-kapal mesin berdatangan. Mereka mulai menggali pasir yang ada di sungai itu. Air sungai menjadi keruh dan ikan-ikan ikut mati. Intan menatap sungai yang tak lagi bersih. Ia tahu bahwa marah saja tidak mungkin cukup. Ia mengajak anak-anak untuk membersihkan pinggiran sungai. Lalu ia menuliskan surat kepada Pak Wali Kota dan pejabat lingkungan lainnya, yang ia beri judul Surat dari Anak Sungai yang Ingin Belajar. Di malam itu, Nenek Intan menatapnya lembut dan berkata, "Air sungai memang bisa keruh, Nak, tetapi hati yang bersih dan niat yang baik akan selalu menemukan jalan." Dengan dukungan neneknya dan teman-teman, bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Intan berhasil membuat pementasan kecil yang berjudul Sungai Bercerita, menceritakan bagaimana sungai menjadi teman bagi anak-anak. Mereka tampil di balai desa dan di depan perwakilan pemerintah dan semua warga. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk menunda tambang dan melakukan kajian ulang. Sungai tetap dijaga dan sekolah dan perpustakaan Jukung Intan tetap hidup. Anak-anak senang bermain dan belajar di tepian Sungai Martapura.